Untuk mengetahui lebih detail terkait adanya dugaan penimbunan minyak goreng. Langkanya minyak goreng di sejumlah daerah membuat warga kesulitan mendapatkannya di pasaran. Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkejut masih menemukan kelangkaan minyak goreng saat sidak di Pasar Tambak Rejo, Surabaya. Ini merupakan minyak goreng kemasan yang dijual per liternya Rp14.000. Mungkin sekarang kalian udah capek buat nyari yang namanya minyak goreng. Atau mungkin mulai heran dan bertanya-tanya, bagaimana bisa negara penghasil sawit terbesar di dunia tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri? Pada tahun 2019, total luas kebun kelapa sawit di Indonesia seluas 16 juta hektar, menjadikan negara Indonesia menjadi negara penghasil sawit terbesar di dunia, mengalahkan Malaysia yang berada di posisi kedua yang hanya memiliki lahan seluas 6 juta hektar. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah kemana perginya minyak goreng? Banyak media berita menyampaikan seperti stok minyak goreng langka karena ada faktor oknum yang menimbun minyak goreng. Ada juga informasi yang mengatakan minyak goreng langka karena bahan baku minyak goreng banyak yang diekspor ke luar negeri sehingga mempengaruhi harga dan ketersediaan stok. Tapi benarkah hal tersebut menjadi faktor kelangkaan minyak goreng di Indonesia? Jawabannya enggak, Pak. Politikus dan ekonomi Bapak Faisal Basri dalam blog pribadinya menulis harga eceran minyak goreng pada Desember 2020 masih di harga Rp15.792 per liter. Sedangkan pada Desember 2021 sudah mencapai harga Rp21.125 per liter. Kemudian untuk menjinakkan harga, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HIT menjadi Rp11.500 per liternya untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk kemasan premium yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022. Masalahnya adalah kemana stok minyak goreng dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Ternyata penetapan HET tidak dibarengi dengan tambahan pasokan minyak goreng yang cukup, Pak. Sehingga harga jual masih saja mendekati Rp20.000 per liter sampai sekarang. Kenapa pasokan minyak goreng dalam negeri masih tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat? Apakah karena bahan baku minyak goreng terlalu banyak yang diekspor? Ternyata ekspor juga bukan faktor penyebab kelangkaan minyak goreng, Pak. Walaupun harga minyak sawit dunia mengalami kenaikan, tapi volume ekspor bahan baku minyak goreng CPO atau crude palm oil hanya naik sangat tipis dari 34 juta ton tahun 2020 menjadi 34,2 juta ton tahun 2021. Kenaikan tipis volume ekspor walaupun terjadi lonjakan harga beriringan dengan penurunan produksi CPO dari 47,3 juta ton tahun 2020 menjadi 46,89 juta ton tahun 2021. Lantas, apa faktor utama yang menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng? Negara Indonesia terus berinovasi untuk menciptakan energi terbarukan. Salah satunya adalah biodiesel. Negara Indonesia menjadi negara pertama yang sudah mencampurkan energi terbarukan ke dalam minyak solar mencapai 30% melalui biodiesel atau B30. Sedangkan di negara-negara lain seperti Argentina, Brazil, hingga Amerika Serikat, masing-masing baru memasuki B10, B12, dan B20, Pak. B30 sendiri adalah bahan bakar yang berasal dari campuran CPO 30% dan minyak solar 70%. Dengan berjalannya program B20 pada tahun 2020, bisa dikatakan proyek ini sangat sukses besar, Pak, karena mampu menghemat devisa sebesar 63,4 triliun
dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 14,34 juta ton CO2 pada tahun 2020. Ditambah lagi dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 1 juta pekerja di sektor hulu, sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani sawit. Semakin lama, tingkat konsumsi CPO untuk biodiesel terus meningkat dari 5,83 juta ton di tahun 2019 menjadi 7,23 juta ton di tahun 2020 dan diperkirakan terus meningkat hingga akhirnya porsi CPO untuk industri biodiesel perlahan melampaui porsi untuk kebutuhan pangan, sehingga menjadikan B30 seperti pisau bermata dua, Pak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan para pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik pengolahan biodiesel. Sedangkan sering kita ketahui harga solar hanya menyentuh harga 5.500 per liter, jauh dari harga minyak goreng. Kenapa bisa demikian? Karena ada subsidi dari pemerintah, Pak. Pemerintah terus menjamin perusahaan biodiesel tidak akan merugi karena terus ada kucuran subsidi jika harga pasokan di dalam negeri lebih rendah dari harga internasional. Sedangkan jika dijual ke pabrik minyak goreng, pengusaha tidak akan mendapatkan insentif seperti itu, Pak. Tentunya perusahaan juga tidak akan mau merugi. Jika harga buah sawit naik, mungkin para petani sawit akan sejahtera. Tapi kenyataannya enggak, Pak. Jika harga tandan buah segar naik, maka semua kebutuhan pertaniannya akan mengikuti harga TBS tersebut. Di situasi yang tidak bersahabat ini, sama sekali tidak menguntungkan bagi para petani dengan lahan kecil sekitar 2 hektar. Negara semakin mempersulit petani perkebunan dan malah membuka ruang lebar bagi para investor atau pengusaha yang memiliki modal besar sehingga mereka mampu melakukan monopoli harga. Ketetapan harga dari pemerintah bisa saja naik, tapi harga jual petani ke pemasok, kenaikan harga tersebut berada di bawah harga pemerintah. Ketika pandemi datang, semua aspek biaya pada masa pandemi mengalami kenaikan. Ongkos tenaga kerja, biaya transportasi, ditambah lagi ketika tahun 2021, harga pupuk subsidi juga mengalami kenaikan. Pendapatan petani perkebunan sejatinya menjadi semakin kecil. Pandemi seharusnya menjadi tanda awas bahwa petani perkebunan kita tidak sepenuhnya siap secara mekanisme produksi, pemasaran, dan kelembagaan ketika dihantam oleh bencana. Mulai dari bencana kebakaran atau banjir yang terjadi setiap tahunnya berdampak pada portofolio pendapatan para petani. Ketika pandemi terjadi, tiba-tiba muncul insentif yang mengatasnamakan petani perkebunan. Padahal insentif tersebut hanya dinikmati oleh perusahaan besar. Pertanyaannya adalah, apakah negara mempunyai niat untuk membantu? Jangankan dampak ekonomi ketika bencana, persoalan klasik petani perkebunan sawit saja tidak pernah teratasi. Saat ini kartu PPS belum maju, Pak. Yang kedua itu, Pak, setiap kami panen, Pak, selalu ditokan. Pasti harus dapat. Sedangkan buah di lahan itu sudah kritis. Itu yang kedua. Yang ketiga janji pengusaha itu banyak mula. Pemula itu begini, Pak. Kan perusahaan ini kan buka di kampung kami Lubuk Batu kan sejahterakan masyarakat. Ternyata api tak ada, air tak ada, plasma pun tak jalan. Itu pemulanya perusahaan. Kenapa? Soalnya pemimpin ini, Pak. Pemimpin ini yang tak becus, monting pribadi sendiri. Jadi kalau kita seorang pemimpin itu, betul kita harus adil dan beradab. Selain petani, pihak yang paling tidak sejahtera pada bisnis kelapa sawit adalah buruh sawit sendiri, Pak. Hidup buruh sawit ini bisa dikatakan jauh dari kata sejahtera, menjadikan sebuah fakta bahwa betapa kerasnya hidup menjadi buruh sawit di Indonesia. Praktik kerja di kebun sawit itu masih tergolong eksploitatif. Buruh sawit memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, mulai dari serbuk tanaman yang dapat membutakan mata,
hingga paparan zat kimia dalam pupuk yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan persoalan kesehatan seperti masalah reproduksi. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran perusahaan mendaftarkan para buruhnya dalam BPJS masih sangat minim. Lebih parah lagi, katanya tidak jarang mereka temukan perusahaan lepas tangan saat buruh mengalami kecelakaan kerja. Perkebunan sawit juga pekerjaan tak ramah bagi perempuan. Karena minimnya jaminan keamanan bagi buruh perempuan kerap menjadi kekerasan dalam pelecehan seksual. Pekerja buruh perempuan di perkebunan sawit, mulai dari menyemprot pupuk hingga pembabatan di lahan sawit, ini tergolong pekerjaan yang sangat berat, Pak, dan berisiko tinggi. Apalagi mereka tidak disiapkan alat-alat standar keamanan dan kesehatan yang memadai. Ditambah lagi, buruh sawit perempuan atau istri buruh sawit malah membawa anak-anak mereka bekerja dengan alasan tidak mampu menyewa penjaga bayi atau penitipan anak. Itu semua dilakukan karena keterpaksaan, Pak. Mereka terpaksa membantu suami bekerja di kebun supaya target kerja tercapai. Parahnya lagi, mereka tidak mendapatkan gaji sama sekali karena mereka tidak masuk dalam hitungan sebagai buruh kelapa sawit. Hidup di dunia ini benar-benar berat banget, Pak. Apalagi untuk kita yang terlahir sebagai orang miskin dan berpendidikan rendah. Tapi dunia ini tetap terus berjalan. Jadi sekian konten dari gue, semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua. Bantu gue juga ke 500 subscriber, Pak. Thank you. Jadi jangan lupa klik subscribe, like, dan gue terbuka untuk diskusi buat kalian yang mau punya pendapat lain atau pendapat berbeda. Silahkan tulis di komentar. Oke, sampai jumpa, Pak. Thank you.